Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Para honorer guru melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa, para honorer tenaga kesehatan juga bekerja untuk pelayanan kesehatan masyarakat, demikian dengan para honorer tenaga teknis dan tenaga lainnya untuk membereskan kegiatan administrasi pemerintahan. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya selalu dalam keadaan semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu yaitu mengenai honorer yang diangkat menjadi P3K melalui tes. Satu hal yang perlu kita ketahui di sini bahwa dari Komisi 2 DPR RI, tepatnya adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Joni Margirsang, pertanyakan tahapan tersebut. Menpan RB menjawab pertanyaan dari Komisi 2 DPR RI. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, ada apa hal ini dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI tentang pengangkatan honorer ini melalui tes, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dibahas terkait dengan hal tersebut. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para honorer yang diangkat menjadi ASN P3K melalui tahapan tes. Tenaga honorer untuk menjadi ASN saat ini harus melalui tahapan seleksi dan tes yang sangat ketat. Tenaga honorer diselesaikan dan mengikuti tes dengan mekanisme yang sama dengan peserta lainnya. Hal ini dipertanyakan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang, terkait pengangkatan honorer dengan mekanisme tahapan tes. Menurut Juni Margirsang, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, saat ini para tenaga honorer sangat berharap untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rata-rata tenaga honorer di daerah sudah sangat lama mengabdi dan membantu roda pemerintahan. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa jasa honorer, pengabdian honorer, kontribusi honorer di negeri ini melalui pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah itu cukup luar biasa. Bahkan berbagai pihak mengakui hal demikian. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Junimar juga menuturkan ia masih diserang dengan berbagai macam pertanyaan terkait tenaga honorer di dapilnya. Ada apa dengan itu? Karena mungkin ada satu hal yang tidak sesuai dengan konsistensi kesepakatan pemerintah, dalam hal ini Menpan RB BKN bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Sehingga untuk memberikan jawaban pasti terkait dengan tenaga honorer masih bingung cara respon kepada mereka. Itu adalah satu pengakuan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang kepada publik, dalam hal ini kepada pemerintah. Kita kan sepakat dulu itu, tak ada tes. Ketika dia yang terakhir ini muncul dari saudara menteri, akan diaudit dengan BPK mengenai keabsahannya, nggak perlu dites Pak, ujar Junimar. Nah sekarang sampai saat ini banyak tes-tes P3K. Saya jadi bingung menjawab di sana, di dapil saya. Ini kata Junimar Girsang dikutip Klik Pendidikan dari dprri.co.id pada hari Minggu 26 November 2023. Nah sekarang sampai saat ini masih banyak tes-tes P3K. Jadi bingung katanya menjawab pertanyaan-pertanyaan
honorer di daerahnya. Politisi PDIP tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan uraian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu yang lalu terkait dengan tenaga honorer THK 2. Adanya skenario penataan ex THK 2 dan non-ASN sehingga proses pengangkatan dapat dibedakan. Bila adanya tes dan kesamaan seleksi dengan yang lain, menurutnya hal ini akan menimbulkan masalah yang baru. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk tenaga honorer terlebih THK 2. Tidak ada seleksi yang ketat untuk jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini kan semua nggak ada kepastian hukum. Kalau begini, kan kita sudah sepakat dari awal, dari beberapa tahun. Lalu Pak, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo, kita sudah bicarakan hal ini. Sambung teman almarhum Pak Cahyokumolo ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menjawab terkait tenaga honorer yang dilakukan tes dan seleksi dengan proses ketat. Menpan RB juga menegaskan, pemerintah terkait tenaga honorer sangat berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada PHK massal. Pemerintah juga telah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB dengan nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Peraturan tersebut adalah salah satu bukti pemerintah akan memudahkan THK 2 menjadi P3K. Jadi, pemerintah juga dalam seleksi CSN 2023 menyediakan 80% formasi untuk tenaga honorer agar menjadi P3K. Hal ini adalah bukti pemerintah telah memberikan jalan yang mudah atau jalan kemudahan bagi tenaga honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex THK 2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Ini kata Anas dikutip dari dpr.co.id. Kuota 20% bagi formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik, lanjut Menpan RB Anas. Dengan adanya formasi khusus bagi tenaga honorer, secara perlahan pemerintah memberikan solusi penyelesaian. Artinya, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar bisa masuk ke P3K, tutup Anas. Demikian informasi yang Bapak Ibu, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.